Suatu ketika, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmed di kota Meshed yang indah. Masjid indah Meshed dengan kubah emas adalah kemuliaan kerajaan Persia. Perdagangan di kota sering mencapai puncaknya. Orang-orang senang tetapi bukan Ahmed, karena bisnis sabun ayahnya kering dan terengah-engah. Oh, saudaraku, belilah sabun murniku. Tidak ada yang lebih baik di kota ini, seperti yang diketahui semua orang. Tetapi orang-orang di Persia tidak menggunakan banyak sabun untuk diri mereka sendiri atau pakaian mereka, karena pasir digunakan untuk semuanya, bahkan membersihkan panci masak dan juga wajan. Jadi ada beberapa hari ketika Ahmed dan ayahnya tidak cukup menjual untuk membeli roti yang cukup untuk diri mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan tidak lama kemudian Ahmed menyadari bahwa sudah saatnya dia keluar dari bisnis sabun ayahnya dan mencoba sesuatu yang lain. Ayah, sabun kita tidak laku. Dan karena itu, aku akan pergi ke pasar dan mencari lebih banyak peluang. Di pasar, Ahmed akan bekerja keras untuk para pedagang, penjajah, dan juga penjaga toko, dan sebagai imbalannya mendapatkan segenggam beras atau roti, atau beberapa buah kering yang akan ia bawa pulang dan makan bersama ayahnya. Suatu hari, Ahmed seperti biasa melewati hutan untuk mencapai pasar. Dan ketika matahari sangat terik, dia berpikir untuk mampir ke danau dan meminum air. Di sana, ada beberapa wanita mengisi kendi air mereka, sementara yang lain menyuci pakaian. Saat itu, Ahmed melihat prosesi dipimpin oleh seorang menteri kerajaan. Prosesi berhenti tepat di belakang Ahmed. Dan dari tandu, turunlah seorang wanita yang cantik. Dia adalah Putri Roksana. Aku haus. Dapatkah aku minum air? Seorang wanita berjalan menghampirinya dengan kendi air, dan ketika dia akan memberikannya kepada sang putri, tiba-tiba dari semak-semak muncullah seekor singa yang mengaum dengan geram. Saat orang-orang berlari, singa berbalik ke arah sang putri. Singa itu melompat ke arah sang putri dan membuatnya jatuh ke tanah. Bantu aku! Melihat sang putri dalam bahaya, Ahmed segera mengambil obor api yang tergeletak di dekatnya dan melompat ke arah singa itu. Ahmed mengayunkan obor dengan segenap kekuatannya dan singa itu segera melarikan diri. Ahmed tersenyum dan berbalik ke arah Putri Roksana yang gemetar ketakutan. Dia segera memberinya air untuk diminum. Terima kasih, oh pria pemberani, kau telah menyelamatkan hidupku. Putri Roksana, kita harus segera pergi. Putri Roksana mengangguk dan tersenyum pada Ahmed, lalu masuk kembali ke dalam tandu. Dia sangat cantik. Hari berikutnya, ketika Ahmed berada di pasar, seorang pedagang keliling tua berjalan menghampirinya. Nah, kau bekerja sangat keras. Apakah kau bahkan membuat cukup untuk diri sendiri? Tidak, Tuan, tidak. Tapi setidaknya aku dan ayahku mendapat makanan untuk itu. Mengapa kau tidak pergi ke ibu kota? Perdagangan jauh lebih baik di sana, dan seseorang sepertimu bisa mendapatkan banyak uang. Ahmed memikirkannya sebentar, lalu berkata, Baiklah, itulah yang akan aku lakukan. Besok, ayahku dan aku akan berangkat ke ibu kota. Pedagang keliling berharap dia beruntung lalu pergi. Jadi keesokan harinya, Ahmed dan ayahnya memulai perjalanan mereka. Mereka akan melakukan perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari untuk menghindari terik matahari. Mereka melanjutkan, kadang-kadang mendaki jalan berliku di antara gunung-gunung, dan di lain waktu melintasi padang pasir dengan kaki yang sakit. Suatu hari ketika ayah Ahmed tidur di bawah pohon, Ahmed mendengar suara seseorang mengerang. Penasaran, ia meninggalkan ayahnya yang tertidur di belakang dan berjalan ke arah suara itu. Segera, dia menemukan seorang musafir miskin terbaring di pasir. Dia memakai syal di bahunya. Di sampingnya, tergeletak sebatang tongkat besar bertahtakan marmer berbentuk kepala elang. Demi malaikat, beri aku minum air. Ahmed segera memberinya kendi, meskipun airnya agak asin.
Musafir itu menelan semua airnya dalam sekejap. Terima kasih banyak anak muda. Aku adalah pria tua dari gurun dan aku berterima kasih padamu atas bantuanmu. Ini, ambil cangkir kristal ini. Setiap pagi ketika kau bangun, tempatkan setetes air murni dalam cawan dan lihatlah dengan seksama di dalamnya. Dan seandainya ada bahaya yang mengancammu atau mereka yang dekat dan kau sayangi, itu jelas akan memberitahumu segalanya. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup, mengubah tubuh musafir tua itu menjadi ratusan kelopak mawar yang terbang bersama angin. Ahmed terpesona. Wow. Dia kembali ke ayahnya dan menceritakan semuanya. Sejak pagi berikutnya, Ahmed melakukan apa yang diperintahkan musafir tua itu kepadanya, tetapi tidak melihat apa-apa selama berhari-hari. Waktu berlalu, dan kini Ahmed dan ayahnya hanya 3 hari jauhnya dari ibu kota. Ketika tiba-tiba seekor singa menyerang mereka. Itu adalah singa yang sama dengan bekas luka di wajahnya, dan singa itu melompat ke arah Ahmed. Tolong, seseorang, tolong putraku. Tiba-tiba, seorang wanita muda cantik muncul membawa obor api, dan itu adalah Putri Roksana. Dia mengayunkan obor api di dekat singa itu, dan singa itu segera melarikan diri dari sana. Putri, kau? Ya, sekarang kita impas. Terima kasih, tapi apa yang dilakukan seorang putri di sini? Putri Roksana menunjuk ke arah karavan kerajaan. Ayahku, sang raja, dan aku kembali dari perjalanan haji ketika aku kebetulan mendengar seseorang menjerit. Kau mau bepergian kemana? Aku akan pergi ke ibu kota. Ya, kami juga akan pergi ke ibu kota. Kau bisa ikut dengan kami. Terima kasih banyak, Putri. Lalu, Ahmed dan ayahnya bergabung dengan karavan kerajaan dan segera mencapai ibu kota. Melihat kondisi ayah Ahmed, sang putri menasehatinya untuk tinggal di kamar tamu kerajaan selama seminggu sebelum mencari pekerjaan di kota yang baru. Sang raja juga bersikeras. Ya, tetap di kamar tamu sampai kau menemukan pekerjaan. Ahmed setuju dengan gembira karena dia punya cukup waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tetapi setelah dia melarikan diri dari singa, dia bersusah payah setiap pagi untuk menaruh setetes air di dalam gelas kristal dan melihat ke dalamnya. Tidak ada yang muncul, sampai pada hari ke-7 dia melihat di dalamnya ada sebuah visi raja tertidur dan berdiri di sampingnya sosok dengan belati terangkat akan menyerangnya. Dia segera bergegas ke arah raja. Rajaku, ada bahaya besar padamu. Seseorang berusaha membunuhmu. Kau harus waspada. Ahmed, penjagaku terlatih dengan baik dan dapat diandalkan. Jangan khawatir. Seperti yang kau katakan, Yang Mulia. Mengatakan ini, Ahmed meninggalkan aula tetapi terus berpikir siapa yang mungkin ingin membunuh raja. Sedikit jauh dari ibu kota, sang singa berubah menjadi manusia yang tampak jahat. Dia adalah orang tua dari pegunungan dan tidak seperti orang tua di gurun. Dia adalah orang yang sangat jahat. Dia ingin membunuh raja dan putri, dan dia juga ingin merebut ibu kota. Dia juga ingin membunuh Ahmed karena dia telah menyelamatkan Putri Roksana. Malam ini akan menjadi malam terakhirmu, Raja. Sementara itu, Ahmed bertekad untuk berjaga-jaga. Kegelapan datang dan istana sunyi. Para penjaga tertidur, tapi tidak Ahmed. Dia terus menunggu. Ketika tiba-tiba, dia melihat bayangan gelap merayap ke bagian istana tempat raja tidur. Sosok itu tanpa suara berjalan ke ambang kamar raja. Ketika Ahmed melompat ke atasnya dan pada saat yang sama menjerit sekeras-kerasnya. Serangan! Serangan! Sang raja diserang! Saat itu raja terbangun dan begitu pula para penjaga dan juga prajurit. Mereka segera berlari bersama dengan Putri Roksana. Tetapi saat itu Pak Tua Gunung mengubah dirinya menjadi seekor singa. Kau
sudah cukup membuatku ke sana. Aku akan mengurus raja nanti. Dan pertama-tama, aku akan mengurusmu. Sang singa melompat ke arah Ahmed ketika tiba-tiba cangkir kristal itu jatuh dari sakunya. Dari sana keluarlah elang gurun yang sangat besar. Oh tidak, pria tua dari gurun, tidak. Seketika itu juga, tubuh singa berubah menjadi debu dan meledak melalui jendela. Sang raja, sang putri, dan para penjaga tampak kagum. Elang gurun menoleh ke arah Ahmed dan tersenyum lalu menghilang di udara. Karena kewalahan dengan situasi, raja berbalik ke arah Ahmed dan berkata, Kau pria pemberani, Ahmed. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini kau adalah Perdana Menteri Kerajaan. Ahmed sangat gembira dan bersujud di hadapan raja. Terima kasih, Yang Mulia. Dan demikianlah, Ahmed menjadi Perdana Menteri Kerajaan. Makanan tidak lagi langka, dan Ahmed juga ayahnya hidup sangat bahagia. Putri Roksana senang karena diam-diam dia menyukai Ahmed dan memikirkan dia untuk tidak harus meninggalkan istana membuatnya lebih bahagia. Keduanya segera menghabiskan banyak waktu bersama dan jatuh cinta satu sama lain. Ketika Putri Roksana menceritakan perasaannya kepada ayahnya, dia sangat bahagia. Ya, aku sangat menyukai Ahmed, dan aku sangat senang menyambutnya ke dalam keluarga. Tapi itu jika dia ingin menikahimu juga. Ahmed dipanggil ke aula. Ahmed, putriku berkata bahwa dia mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Bagaimana menurutmu? Yang Mulia, aku juga mencintainya. Baiklah, kalau begitu biarkan aku bicara dengan ayahmu dan rencanakan pernikahan. Hahaha, biarkan perayaannya dimulai. Pernikahan besar diadakan. Ahmed dan Putri Roksana menikah. Sang raja senang dan begitu juga dengan ayah Ahmed. Perjalanan Ahmed mengajari kita bahwa tidak peduli siapa kau dan apa yang kau lakukan, kebaikan adalah hadiah yang dapat diberikan oleh semua orang.